Assalamualaikum bunda semua. Hai, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya bun. Ketemu sama Bundit lagi di sini. Kali ini kita mau bikin kulit sosis Solo. Jadi ini video sosis Solo part 2. Oke lanjut. Kita membutuhkan bahan apa aja sih dalam pembuatan kulit sosis Solo? Nah di sini aku udah menyediakan tepung terigu. Ini tepung terigu yang biasa aku pakai ya, cakra kembar. Ini karena dia tepung terigunya protein tinggi. Karena kita membutuhkan kelenturan yang lumayan ya. Kalau misalnya kalian nggak punya tepung terigu yang protein tinggi, biasanya ibu-ibu di rumah itu sedianya tepung terigu yang protein sedang atau kayak segitiga biru itu. Atau kalau misalnya pakai merek lain juga boleh, terserah aja ya bun. Ini ukuran 1 kilo. Nanti untuk 1 kali adonan aku pakainya sekitar 500 gram atau setengah kilo. Lalu kita membutuhkan tepung tapioka. Tepung tapioka yang dipakai mereknya juga terserah ya. Kita membutuhkan sekitar 100 gram. Lalu kita membutuhkan juga tepung beras. Untuk mereknya juga terserah, mau merek apa aja. Kita membutuhkan sebanyak 50 gram. Jadi tadi tepung tapiokanya 100 gram, untuk tepung berasnya cuman 50 gram. Lanjut, kita butuh apa lagi? Butuh telur. Nah, telur di sini aku pakainya 5 butir ya. Tapi per butirnya itu aku pakainya yang gede, segini. Kalau misalnya telur di rumah bunda itu lumayan kecil, boleh ditambah ya jumlahnya. Boleh pakai 6 atau 7. Sekarang soalnya telur yang gede itu sudah dapat kalau di sini, banyaknya yang kecil-kecil. Lalu kita membutuhkan air. Ini air sekitar 1200 ml. Lalu minyak sayur, minyak goreng itu 100 ml. Kelihatan ya 100 ml. Nah, untuk seasoningnya aku punya gula, kaldu bubuk rasa ayam, sama lada. Kalau misalnya bunda mau pakai garam aja juga nggak apa-apa. Nah, ini nanti semuanya kita campur jadi satu. Kita masukkan ke wadah yang besar, lalu nanti disaring. Kalau aku ngocoknya pakai balon whisk kayak gini. Bunda mau pakai mixer juga nggak apa-apa. Pokoknya senyaman aja deh. Lalu untuk alat-alatnya kita membutuhkan apa aja? Nah, kalau aku ya, aku tuh membutuhkan mangkok kecil, terserah mangkoknya. Ini untuk wadah minyak goreng nantinya. Dan kuasnya kita pakai untuk mengolesi teflon. Nah, wadah ini untuk tempat minyaknya nanti. Jadi untuk mengolesi teflon ya, aku udah menyediakan seperti ini. Lalu yang kita butuhkan ya teflon. Teflonnya kalau aku pakai yang diameternya 18. Kalau mau pakai yang 20 nggak apa-apa. Tapi karena aku ini jualan, aku biasanya pakai yang 18. Alat lain yang kita butuhkan itu sendok sayur kayak gini. Ini untuk 1 kali adonan di teflon yang sebesar 18 cm ini. Itu pas. Tapi memang kita nanti muternya harus cepet gitu ya. Dan terakhir aku butuh ini. Ini kayak sutil, cuman dia mini, mungil. Nah, aku nggak tahu deh kalau di tempat bunda-bunda tuh ada nggak yang jualan kayak gini. Itu murah banget tau bun, ini cuman berapa ya? 2.000 apa 3.000 gitu. Aku punya satu lagi yang lebih kecil. Tapi semenjak ada ini aku pakai ini terus, berpaling ya aku ya. Ya udah deh, nanti kita campur, kita saring, lalu kita dadar di teflon. Ini semua bahan udah masuk ya, dan udah kita kocok secara merata. Habis ini kita saring dulu, baru dimasukkan minyak sayurnya nanti setelah disaring. Jika sudah disaring seperti ini, teksturnya begini ya bun. Ini lumayan kental. Baru kita masukin minyak sayurnya.
lalu diaduk lagi. Nah, ini udah tercampur ya. Gimana cara ngedadarnya? Yuk kita dadar sekarang. Untuk pengolesan minyaknya kita lihat ya, kalau misalnya permukaannya itu udah mulai kering, nanti kita oles minyak lagi. Oke, kita dadar sekali lagi ya. Untuk contoh buat kalian. Jadi memang harus cepat itu. Mulai mengeluarkan gelembung-gelembung dan pinggirannya udah mulai terkelupas ya. Kalau misalnya teflonnya itu dialasin minyak, dia kayak ngelupas sendiri di pinggirannya. Jangan sampai pinggirannya itu udah terlalu garing baru kita angkat, nanti biasanya keras. Oke, kita angkat lagi. Aku letakin dulu di sini ya. Aku mau ngasih tahu kalian hasilnya kayak gimana. Nah, seperti ini. Jadi kulitnya itu di permukaannya itu udah kering ya, tapi yang enggak yang kering banget. Nanti kalau misalnya dia yang kering banget, pas kita gulung itu bisa merobek proses penggulungan kita, merobek kulitnya. Jadi masih putih bagus kayak gini, kita angkat. Dan ini untuk kelenturannya ya, aku udah cuci tangan. Dan yang aku buat contoh ini nanti paling buat anakku. Lentur banget. Aku udah selesai ngedadar ya, adonannya udah habis dan ini hasilnya. Cantik banget kan? Nah, begini hasilnya ketika sudah digulung. Jadi satu adonan tadi dapat 80 lembar, nggak aku videoin waktu ngegulungnya karena ini kan orderan customer, jadi aku pengen cepet-cepet aja. Dan makasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari videoku kali ini. Metri Cook Bunda semua. Dah.